Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang akad transaksi. Sebelumnya saya Aisyah Rodia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Azim Izzul Haq, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Susi Susanti, dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Angelina Rahmawati. Sebelum saya berlanjut kepada pengertian, saya akan bacakan satu kaidah tentang akad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdu al-batalu la yaqbalul ijarati. Transaksi yang batal karena tidak memenuhi unsur syarat atau rukun tidak berubah menjadi sah karena diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Bisa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Akad menurut Hasbi Asyidki bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung. Lalu keduanya menjadi sepotong benda. Definisi lain akad menurut istilah adalah pengertian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak. Fikih muamalah Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak yang lain, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yaitu yang berjanji saja kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Sekian materi pertama, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azim Izzul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Azim Izzul Haq sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang asas-asas dan sumber hukum akad. Asas-asas akad, asas-asas perjanjian merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan, asas kebebasan berkontrak, asas berkonsualisme, kesepakatan, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, dan asas amanah dan asas keadilan. Yang pertama, asas ibadah atau kebolehan merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah yang dirumuskan pada kalimat pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Teman-teman pasti sudah sering mengenal makna tersebut karena di dalam kaidah banyak sekali. Yang kedua, asas kebebasan berakad dalam hukum Islam dibatasi dengan larangan makan harta sesama dengan jalan batil, makan harta sesama dengan jalan batil. Yang ketiga, asas konsensual berlandaskan pada kaidah hukum Islam pada asasnya perjanjian. Akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dan yang keempat, asas kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Yang kelima, asas amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki etikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah, misalnya memegang rahasia atau memberikan informasi
sesungguhnya tidak berbohong. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Memori tidak bisa diajak kerjasama. Sekian dari saya. Baiklah, saya Susi Susanti sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang sumber hukum akad. Sumber hukum akad itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu sumber hukum Islam yang utama. Dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukumnya saja. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Quran, salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua yaitu hadis. Ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadis lebih terperinci daripada di dalam Al-Quran, karena perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut diantaranya dapat kita lihat, salah satu contohnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan. Rasulullah bersabda, orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Yang ketiga yaitu ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaan di masyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan para imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Pembentukan akad. Pembentukan dari akad itu sendiri adalah 1. Rukun akad. Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan 2 kehendak atau yang menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Orang yang akad atau akoid, contoh penjual dan pembeli. Sesuatu yang diakadkan adalah harga atau yang dihargakan. Sigot yaitu ijab dan qabul. 2. Unsur-unsur akad. Unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, antara lain A. Sigot akad. Sigot akad adalah sesuatu yang disandarkan dari 2 pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Contoh dari sigot akad adalah A. Akad dengan lafaz atau ucapan, B. Sigot akad dengan perbuatan, C. Akad dengan isyarat, D. Akad dengan tulisan. B. Al-akid atau orang yang akan akad. Al-akid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada akoid. C. Mahal akad atau al-makhud alaih. Al-makhud alaih adalah objek atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, sedangkan benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula dalam bentuk kemanfaatan seperti dalam masalah upah mengupah antara lain. Dalam Islam tidak semua benda dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. D. Maudu akoid atau tujuan akoid. Maudu akad adalah maksud utama yang disyaratkan akad. Dalam syariat Islam, maudu akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syarat. Pada akad jual beli misalnya, maudu akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lain. 3. Keinginan mengadakan akad atau al-iradah al-aqdiyah.
Keinginan dalam akad terbagi menjadi dua, antara lain keinginan batin dan keinginan yang zuhir.